ya berhubung pekan kemarin saya tidak bisa mengajar ya, kita tidak ada kelas. Jadi ini saya apa untuk mengantisipasi nih tugas yang bagian ketiga. Karena jangan sampai mundur juga ya. Kalau terlalu mundur kan Anda nanti waktu presentasinya jadi kapan gitu ya. Nah, jadi ini langsung saja ke tugasnya. Walaupun sebenarnya belum saya ajarkan kan ya. Tetapi begini, nanti Anda coba saja dulu ya. Anda coba saja dulu untuk memulai bagian ketiga. Ini mungkin saya ubah ya. Pengumpulannya bukan di tanggal 30. Jadi di hari Kamis itu tanggal berapa ya? 2 ya. Saya ganti nih. Ini jadi tanggal 2. Jadi di hari Kamis. Nah, sebenarnya saya berharap di hari Kamis kita bisa mengadakan kuliah pengganti ya. Kuliah pengganti kita bagi 2 kelas tetap. Saya ada waktu dari jam 10. Jadi kelas pertama 10 sampai 12.30 sama ya kayak hari Selasa sebetulnya. Sedangkan kelas kedua jadwalnya kelas C ya. Kelas C kan ada saya punya jatah kelas C jam 13 gitu. Jadi apa namanya? Nanti coba saya buatkan di grup ya untuk di polling siapa yang bisa kuliah di jam 10, siapa yang kuliah di jam 1 karena ya jangan sampai numpuk di satu kelas terus nggak muat gitu ya. Itu mungkin untuk kelas pengganti ya, tambahan di hari Kamis selain di hari Selasa. Nah, untuk tugas bagian 3, ini ya saya mundurkan ke hari Kamis ya. Saya mundurkan ke hari Kamis berarti tanggal 2 dan 10 ya. Nah, ini apa yang dibuat yang di bagian 3? Ya mungkin kalau Anda sudah punya laporan RPKK tingkat Anda ya, tapi sebentar coba saya coba buka PPT-nya sekilas saja. Karena masih ada bagian perhitungan apa perhitungan GPM dengan recycle ya. Itu itu nanti nggak apa-apa. Anda kan sudah mengerjakan bagian 2 ya. Nanti kita lihat berapa konversi dari reaksi yang Anda buat ya atau proses yang Anda buat. Kalau konversi sangat rendah itu Anda harus recycle. Tapi sementara Anda kemarin misalnya mengumpulkan apa adanya aja ya nggak apa-apa. Nanti bisa direvisi di yang berikutnya gitu ya. Karena kalau Anda tidak merecycle, ya Anda akan rugi gitu. Nah, itu mungkin belum saya jelaskan. Saya akan jelaskan di kelas nanti. Sebentar. Hmm. Untuk perhitungan raca massa, sebenarnya saya akan memberikan beberapa contoh kasus untuk raca massa ya, tapi ya nggak apa-apa. Oke, ini dulu deh. Eh, saya share ya. Ini boleh di screenshot aja dulu ya. Saya belum belum sempat ngupload materi ya. Nanti saya coba upload deh di siakan nih yang kemarin-kemarin yang kita sudah kuliah. Nah, ini terlihat ini. Saya lihat loh. Sudah, Ibu. Oke. Nih boleh silakan di screenshot. Ini nanti untuk yang bagian 3 ya. Ya, jadi ini maksud saya Anda harus untuk setiap membuat pemetaan aliran bahan ya, menentukan setiap zat itu alirannya kemana. Ini hal-hal yang perlu diketahui. Yang pertama, ya ini Anda baca ya. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Kemudian yang kedua, gitu ya. Nah, kalau untuk ini teknologi pemisahan boleh dilewat dulu ya. Anda cukup menyatak. Tapi begini, memang saya belum sampaikan ya. Nggak apa-apa lah, Anda coba aja dulu ya. Anda coba teknologinya apa, tetapi mungkin polanya malah Anda bisa bisa apa namanya? Misalnya ada 4 zat gitu ya.
empat zat ingin yang dipisahkan. Yang pertama untuk di recycle misalnya. Lalu sisa tiga kan, tiga juga masih pemisahan. Nah itu silahkan anda coba tentukan lah mana yang dipisahkan lebih dulu gitu ya. Nah, untuk pemisahan sebetulnya sedikit sudah pernah saya sampaikan ya, yang heuristik pemisahan. Nah gunakan aja apa aturan itu. Mana yang harus lebih dulu dipisahkan ya. Nah kemudian ini konsentrasi laju alir ini harus tahu ini berarti Anda menghitung neraca massa kalau ini. Yang ketiga, ya, menghitung neraca massa. Nah, ini disebut dengan neraca massa. Oke. Jadi sebetulnya ya susah-susah gampang ya, gampang-gampang susah gitulah. Tapi dicoba aja dulu. Dicoba. Kenapa saya harus menyampaikan sekarang? Anda biar nggak kosong waktunya gitu. Coba Anda buat dulu. Nanti kalau memang ada yang perlu diperbaiki kan hari Selasa kita ketemu juga. Nah, ini Anda baca aja nih nanti. Ya. Kemudian coba ini udah di screenshot, tolong di screenshot ya. Nanti boleh di-share ke temannya yang lain. Oke, kemudian yang berikutnya, oh ini nggak usah. Atau ini juga boleh nih. Kayak oksigen, mungkin Anda harus tentukan itu mau dari udara atau oksigen gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Ini nggak usah. Ini nggak usah. Ini cuma contoh hitung-hitungan ini aja. Oke, ini nanti aja. Oke, kemudian saya apa lagi ya? Jadi poinnya adalah Anda membuat tadi itu ya pemisahan. Oke, oke. Saya share dulu deh tugasnya. Yang bagian ketiga ya. Nah, jadi yang nomor bagian ketiga ini eh dicatat yang paling penting ada di sini pasti reaksi ya. Harus ada reaksi, ada reaktor berarti. Ada reaktor, kemudian ada pemisahan ya. Pasti ada pemisahan lah, hampir nggak mungkin proses nggak pakai pemisahan. Pemisahan apapun ya. Kemudian boleh Anda mulai tambahkan ketikan ini saya udah pernah sampaikan ya tiap laju alir itu harus ada informasi tekanan, temperatur gitu ya. Kalau temperatur berarti pendukungnya adalah heater atau cooler gitu ya. Kalau ternyata temperaturnya berbeda berarti kan harus diubah. Nah itu boleh mulai Anda tambahkan apakah ada pemanas atau pendingin gitu ya, cooler atau heater, HE lah di situ, HE. Ini nggak usah pakai integrasi dulu ya. Inilah Anda pasang aja perlu HE gitu ya untuk memanaskan atau HE untuk mendinginkan. Beban panasnya juga nggak perlu dihitung dulu. Raca energinya nggak perlu dihitung ya. Misalnya kebutuhan steam berapa, itu nggak perlu dihitung dulu. Yang perlu Anda hitung adalah aliran proses utamanya dulu, ya. Aliran proses utamanya. Ya tentu kalau lewat alat pendingin atau pemanas ya neraca massa nggak berubah, ya kan? Hanya beda suhu aja. Tapi ya itu Anda tuliskan gitu. Anda tuliskan suhunya berubah jadi berapa ke berapa gitu. Jadi saya kira tiga alat utama lah, atau tiga proses utama. Reaksi berarti reaktor, lalu pemisahan, ya, pemisahan, kemudian ya pendukung dengan dua proses pendukung lah, pemanasan, pendinginan, atau kalau memang Anda perlu menaikkan, menurunkan tekanan, nah itu juga tambahkan. Jadi T dan P. Ya, saya ulang lagi. Reaksi coba saya tulis aja sini deh, ya. Tambahkan. Eh, Ada reaksi, berarti ini reaktor. Pemisahan, ya. Kemudian pemanasan. Ini HE ya, berarti ya. Anda harus tulis HE atau heater, pemanasan, pendinginan. eh, Kenaikan
Oke, ya ini ya. Jadi sementara ini yang Anda buat. Nah, cara membuatnya eh nanti ada. Oke, ini di screenshot. Coba tolong di komen. Sudah di screenshot ini? Saya mau ganti file. Sudah, Halo, Ibu. sudah ya? Sudah, Bu. Ibu. Coba sebentar. Ini ya. Oh ini. Saya nggak akan menyampaikan materi online ya. Mungkin Anda juga kalau online agak nih ya. Bentar. Atau mana yang agak banyak kotak-kotak. Kayak ini boleh lah. Nah ini. Bentar. Nah ini ya. Ini saya slideshow aja deh biar Anda enak lihat nih. Nah, boleh di screenshot nggak apa. Jadi nanti Anda bikin yang kayak gini ya, nih. eh, Kotak-kotak block flow diagram ya. Reaktor di sini berarti kan. Reaktor boleh Anda tuliskan reaksinya di dalamnya atau ya reaksi dalamnya aja biar ringkas atau boleh di luar dinarasikan prosesnya. Anda tambahkan deskripsi proses. Saya lupa. Nggak apa, itu belakangan lah. Tapi kalau Anda mau tambahkan silakan. Kemudian ini kalau misalnya ada kondenser tuh sekalian memisahkan kalau di sini ya ini yang pernah saya jelaskan tentang amonia ya dia memisahkan pakai kondenser. Kalau Anda ya pemisahan distilasi tapi Anda tulis pemisahan aja. Pemisahan apa jadi apa dan seterusnya. Setiap aliran Anda perhatikan, setiap aliran itu Anda kasih nama, kasih nomor ya. Kalau contoh di sini aliran fresh umpan ini dikasih fit tulisannya ya. Sebenarnya ini kalau Anda tulis ini nomor satu juga nggak apa-apa. Yang ini nih. Yang ini nih. Ini nomor satu. Mau saya kelihatan kan? Kelihatan. Kelihatan, Kelihatan. Bu. Oke. Misalnya aliran nomor satu, nomor dua ini ya karena dia setelah ketemu nih, ketemu recycle kan berbeda jumlahnya. Nomor dua, ini nomor tiga dan seterusnya. Gitu ya. Nah, lalu Anda bikin tabel ini. Tabel neraca massa. Ya. Buat tabel neraca massanya, eh, kolom paling kiri itu zatnya. Ini bukan tabel konsumsi produksi yang kemarin saya jelaskan ya. Kalau itu kan khusus di reaksi ya. Kita mau ngitung GPM konsumsi produksi berdasarkan reaksi gitu. Kalau ini lain ini tabel neraca massa ya. Jadi yang paling kiri ini Anda buat senyawanya apa aja gitu ya. Terus nah ini langsung aliran satu 2 3 langsung angka-angkanya boleh ya. Di sini aja ditulisnya satuannya harus massa. Atau saya bebaskan dulu lah, Anda mau mol atau massa silahkan lah ya. Silahkan. Tapi sebetulnya yang paling mudah itu massa. Kenapa? Karena ya nanti kalau di total di bawahnya kan harus sama ya yang masuk dan keluar. Dalam alat ini pun yang masuk dan yang keluar tentu harus sama kan. Walaupun senyawanya mungkin berubah. Ya, misalnya yang masuk nggak ada amonia, keluar ada amonia. Tapi kalau kemarin sudah kita buktikan ya, waktu kita menghitung GPM reaksi, tabel eh, produksi konsumsi ya. Walaupun zatnya berubah, tapi secara massa kalau Anda totalkan harusnya sama gitu ya. Jadi ini Anda boleh pakai mol dulu nggak apa-apa gitu ya, mol atau sebentar. Nah ini kan berubah lihat nih. Mol, tapi kalau di total, ntar saya belum hitung totalnya. Harusnya beda karena dia berubah jadi NH3. Saya nggak tahu ini apa ya, coba. 205 preset. Oh ini mol ya, ini mol. Kalau ini dijumlahkan coba nih yang satu ini kan harusnya sama dengan yang kedua ya. Kalau dijumlahkan ini 830. Ini 7 7 3 7. 737. 737 tambah 41 berapa? 737. 770 ya. Nggak akan sama karena dia dalam mol ya. Kalau dalam mol nggak akan sama ya. Jumlah ini sama jumlah ini nggak akan sama. Jadi ya
Sementara, oke saya persilahkan Anda ya untuk coba bikin dalam, kalau ini masih dalam mall seperti ini ya, ya dibuat saja dalam mall. Tapi ini agak sulit sebetulnya ya melihat balance-nya ya. eh dan nanti saat Anda RP pun bukan mall, tapi dalam masa. Karena nanti ini aliran satu harus Anda total di bawah. Jadi berapa kilogram misalnya. Aliran dua juga di total berapa kilogram, tentu aliran satu total harus sama dengan aliran kedua total. Walaupun per komponennya kan beda, masuk dan keluar beda, ya, karena dia ada perubahan struktur kimia kan, ada perubahan senyawa, pasti beda masing-masing senyawanya, gitu ya. Jadi nanti dibuat tabel ini, ya, mungkin dalam masa aja deh, kayaknya dalam masa lebih baik ya. Anda buat. Kemudian saya kira kan pasti nggak akan banyak ya prosesnya ya. Jadi makanya saya minta Anda mulai kerjakan tuh, Anda mulai nyicil, selain Anda buat tabelnya, ya Anda bikin hitungannya, terutama hitungan yang reaksi ya. Kalau yang reaksi harus dihitung nih. Ada di luar tabel dan di luar gambar, Anda uraikan cara menghitung yang di reaksi terutama. Kalau di alat pemisahan nggak perlu pakai hitungan juga langsung kelihatan. Misalnya ini alat pemisahan gitu ya. Dua dipisahkan jadi tiga dan empat kan gitu ya. Nah, lihat aja sini. Dua dipisahkan jadi tiga dan empat. Berarti tiga tambah empat harusnya sama dengan dua ya. Gitu kan? Nah, Anda lihat gampang nih kan. 184 tambah 0, 184 ya. Betul ya, ini karena di sini nggak ada reaksi, jadi mau pakai mol atau massa sama. Tapi untuk menyeragamkan, saya minta pakai massa aja deh. Untuk tabel ini semua pakai massa aja, pakai kilogram atau pon atau apalah, terserah. Ya, kilogram tapi yang paling umum, gitu. Ya, maka harus ada hitungan di luar ini, gitu. Ya, itu mungkin jadi tugasnya nanti Anda sudah membuat ini untuk hari Kamis ya. Selasa ketemu bisa ditanyakan ya. Kalau Anda harus coba dulu, kalau udah coba baru ketahuan tuh mentoknya di mana, nggak ngertinya di mana, ya. Ini blok-blok Anda kasih nomor, lalu Anda hitung tiap aliran masuknya. Nah, ini depannya, sorry. Kalau seperti ini mulainya dari mana? Saya akan sampaikan. em, kita buat seperti RP aja ya, biar Anda terbiasa. Anda kan apa namanya? Sudah menentukan ya mau berapa kapasitas produksi. Tentukan aja kan di bagian satu saya lupa Anda sudah nulis belum. Tentukan aja terserah mau 10.000, mau 1.000, mau 5.000 produknya ya. Berarti nih kalau di sini NH3-nya udah tentukan 10.000 ya. Berarti ini NH3 kan dihasilkan dari mana sih? Kan dari sini ya, dari reaktor. Maka Anda harus ngitung dari bagian reaktor dulu. Reaktor ini kan ada persamaan reaksi. Nah, si hasil reaksinya NH3 harus jumlahnya berapa tadi? Misalnya 10.000, ya harus segitu. Berarti Anda bisa hitung kan kebutuhan bahan bakunya berapa. Ya memang akan jadi agak mundur gitu, ngitungnya. Tapi semua dimulai dari reaktor. Karena yang menghasilkan produk adalah reaktor gitu. Jadi basisnya atau dasarnya Anda menghitung dari jumlah produk yang sudah ditentukan, yaitu kapasitas produksi, ya. Ini lalu baru Anda bisa menghitung di reaktor, baru nanti alat-alat yang lain. Kalau ada recycle, ya, tentu hitungan pertama di sini tanpa recycle ya kan? Nah, ketika dari sini pasti akan lanjut ke kanan dulu nih, ke arah sini pemisahan. Ya, pemisahan, misalnya Anda mau pakai distilasi, saya tidak minta Anda hitungan distilasi betul. Artinya, kan harusnya Anda menghitung betul ya, pakai metode apa? Metode apa coba namanya, masih ingat nggak? Aduh, gelap ini. Kenapa gelap ya? Oh ini, sorry. Metode apa coba, masih ingat nggak? Kalau ngitung distilasi multikomponen. Waduh, FUG, ya kan? Fenske punya apa? Ya, pakai metode itu ya. Itu kan harus dihitung betul secara termodinamika. Untuk eh, PPTK ini, saya nggak minta itu. Saya nggak minta itu. Anda boleh asumsikan pemisahannya 100%.
ya. Anda boleh untuk pemisahan, khusus untuk pemisahan, Anda boleh asumsikan 100%. Tapi ini hanya untuk PPTK ya. Nanti kalau RP Anda nggak boleh, Anda harus hitung. Ya. Jadi pada PPTK ini Anda asumsikan semua proses pemisahan itu terpisah 100%. Jadi langsung aja. Misalnya di sini keluarnya aliran 2 apa aja nih? Nih ya. Nih, ini kan zatnya nih. Mau dipisahkan NH3 ya. Nih lihat seperti ini. Aliran 4 NH3-nya langsung sama kan 41. 100% kan terpisah, sisanya ini 3 nih, aliran 3 nih. Gitu. Ya. Jadi yang Anda hitung hanya reaktor aja, karena Anda perlu menghitung reaksi kan. Anda perlu menghitung kebutuhan bahan baku berdasarkan kapasitas produksi yang sudah ditetapkan. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada. Oke, berarti Anda sudah bisa bikin ya. Udah mulai bikin ya, hari Selasa kita kuliah seperti biasa. Nanti coba saya akan ini setting untuk hari Kamis kita ada kuliah. Oke, ini nggak ada pertanyaan? Tidak ada Ibu, cukup dari saya. Baik. Mulai dikerjakan ya. Jadi nanti tidak ada alasan waktu cuma sebentar lah. Anda sudah mulai coba dari sekarang. Eh, Keuntungannya adalah di hari Selasa Anda bisa tanyakan ke saya. Ada masalah apa dalam pengerjaannya Anda boleh bertanya, ya. Jadi dikerjakan dulu. Kalau udah dikerjakan baru ketahuan nih. Bingung, lupa, nggak ngerti, harus gimana. Oke? Baik, kalau sudah Ibu tidak ada punten, pertanyaan. Ya, silakan. kalau misalkan kita nanya ke Ibu, berarti kita langsung ketemu ibunya di ruangan Ibu atau bagaimana Ya Ibu? enggak, di kelas. Di kelas. Nanti saya Oh, di siapkan kelas. sesi. Ya, kan kelas kita kuliah. Saat kuliah Iya nanti Bu. coba saya atur biar materinya agak padat. Saya ya mungkin di akhir artinya gini, kalau ada satu yang nanya, nggak apa-apa yang lain kan ikut mendengarkan. Barangkali permasalahannya sama gitu. Kalau sama jadi saya menjawab satu untuk semua berarti gitu. Ya, Baik Ibu, makanya terima kasih. Selasa kita bisa. Tapi makanya Anda harus ngerjakan dulu ya. Kalau belum ngerjakan, susah mau nanya. Ntar mau nanya apa nggak ada yang tanyain gitu. Kalau udah dikerjakan tahu nanti bingungnya di mana gitu. Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih. Saya akhiri saja ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya nih cukup banyak ya, 76, 75 dari 87. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.